Pada malam ini kajian kita referensinya surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Judulnya adalah muhasabah di akhir tahun. Muhasabah di akhir tahun. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah dirimu sebelum kamu dikoreksi, terutama di hadapan Allah. Introspeksi. Salah satu hadis Rasulullah yang kita angkat adalah waman atat arba'ina sanatan falam yaqlib khairuhu syarruhu falyatahajjaz ilan nar. Barang siapa yang telah diberikan Allah umurnya 40 tahun ke atas, 40 tahun, tidak mampu kebaikannya mengalahkan kejelekannya. Umur sudah 40 tahun, tapi maksiat aja lagi. Umur sudah 40 tahun, belum ada tanda-tanda kesadaran, belum ada tanda-tanda ingin berubah. Falyatahajjaz ilan nar, maka kata Rasul, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk masuk neraka. Jangan ancamannya itu yang dilihat. Yang dilihat apa? Rasul menginginkan kalau sudah 40 tahun sadarlah. Kenapa? Nilai filosofisnya adalah satu, kalau sudah 40 tahun umur, kalau digolibkan kepada umur Rasulullah, sudah 2/3 yang kita jalani. 2/3. Seharusnya sudah bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari perjalanan hidup yang 2/3. Balik 17 tahun. Berarti berbuat dosa 23 tahun. Seharusnya sudah mengambil pelajaran apa yang dia dapatkan selama ini dengan dosa yang ia lakukan. Dengan berjudi itu apa yang ia dapatkan sebenarnya? Dengan bermaksiat itu apa yang dia dapatkan? Hanya penyesalan, hanya penderitaan. Mengapa harus diteruskan? Seharusnya sudah lelah. Ini. Kalau tidak mau muhasabah, tidak akan ada perubahan. Sepertiga lagi yang mau kita jalani itu pun kalau masih panjang umur. Kalau sudah lebih itu udah bonus. Udah dapat bonus itu, Pak. Kalau dikasih bonus salah gunakan pula lagi, mau celaka lah itu. Itu. Yang kedua, kalau sudah 40 tahun umurnya, seharusnya udah sadar dia. Kenapa? Kalau laki-laki anaknya udah remaja, perempuan sudah anak gadis, seharusnya sudah malu. Kasihan melihat anaknya, perasaan anaknya, orang tuanya seperti itu. Sudah 40 tahun umurnya, mereka sudah besar. Orang tuanya masih tidak mau sholat, orang tuanya masih juga berjudi, orang tuanya masih juga mabuk, orang tuanya juga masih berbuat maaf. Kan kasihan. Apa yang dia banggakan lagi, Pak? Dia malu dengan orang lain. Nah itu. Kalau waktu kecil, okelah, tidak mengerti. Ini anak sudah besar-besar. Malu dia kalau tidak sholat di depan anaknya. Bagaimana dia mengharapkan anak menjadi soleh? Dia sendiri tidak sholat di depan anaknya. Bagaimana menyuruh anak untuk sholat, kita sendiri tidak? Di situ cara berpikirnya. Yang ketiga, kalau sudah 40 tahun umurnya, nikmat yang dalam diri kita ini sudah diambil Allah berangsur-angsur.
diambil Allah. Mata sudah mulai kabur, kulit sudah mulai kendur, uban sudah bertabur. Pokoknya nikmat ini sudah diambil sedikit demi sedikit. Kenapa? Menegur kita supaya sadar. Supaya sadar. Napas kita sudah mulai capek, penyakit sudah mulai berdatangan. Seharusnya apa? Itu teguran. Mengingatkan langsung kepada diri kita supaya kita bisa berubah. Nah, ini yang kita lihat, muhasabah. Pantaslah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal asar, demi waktu, demi masa, Allah bersumpah. Bagaimana waktu itu pentingnya. Kalau tidak pandai kita memanfaatkan waktu, al-waktu kasaib, waktu itu bagaikan pedang. Kalau tidak pandai memanfaatkan pedang, pedang itu sendiri yang memotong leher kita. Waktu itu sendiri yang menghanyutkan kita. Bertambah waktu, jatah kita semakin berkurang. Apa kata Rasul? Sebijak-bijak umatku pandai membagi waktu. Rasul sesibuk apapun dia masih ada di masjid sholat berjamaah. Rasul sesibuk apapun dia masih ada Rasul kalau ada orang musibah. Pandai membagi waktu. Maka Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Waktunya ada 3. 1, waktu yang sudah lewat atau waktu yang sudah lalu. Itu tidak akan kembali lagi. 1 detik waktu yang lalu lebih jauh daripada 1000 tahun yang akan datang. Kenapa? Dia tidak akan kembali lagi. Dia hanya menjadi kenangan, menjadi pengalaman yang sangat berharga. Harusnya jangan 2 kali jatuh dalam lubang yang sama. Saya sudah pernah begini, itu pengalaman. Maka guru yang paling utama adalah pengalaman. Kalau orang bercerita menasihati kita, masih bisa kita jawab kalau tidak kamu yang merasakan. Tapi kalau pengalaman kita sendiri, wow, berharga betul. Itu waktu yang sudah lalu, yang sudah. Ya. Yang kedua, waktu yang sekarang, inilah waktu yang paling berharga. Inilah waktu emas buat kita, kesempatan. Yang ketiga, waktu yang akan datang, ini harapan. Bagaimana hari esok atau hari ini lebih baik daripada hari yang telah lalu, seperti yang dikatakan Rasul, man kana yaumu khairum min amsi fawarabihun. Barang siapa yang hari ini dikiaskan, siapa yang tahun ini boleh dikiaskan lebih baik daripada hari yang telah lalu atau tahun yang telah lalu, itulah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu misla min amsi fahuwa khosirun. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari yang lalu atau tahun ini sama saja dengan tahun yang lalu, itu adalah orang yang merugi. Kenapa? Dia masih gitu-gitu aja ibadahnya, sementara waktu semakin habis. Masih merugi dia. Wa man kana yaumu syarrum min amsi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih jelek daripada hari yang telah lalu atau tahun yang lalu, inilah orang yang celaka. Hidup ini harus berjuang terus. Karena waktu itu selalu membawa hadiah, membawa oleh-oleh. Kalau tidak kita ambil, hilang. Maka Allah bersumpah demi waktu, waktu asar. Kenapa waktu asar? Nilai filosofisnya, sebentar lagi matahari akan terbenam. Hidup ini akan semakin ke ujung. Maka yang paling dekat dengan diri kita setelah Allah adalah kematian. Kenapa? Setiap hari kita menyongsong pintu kematian itu. Demi waktu asar. Kenapa? Waktu asar itu dengan waktu subuh adalah pergantian malaikat.
Dua, yang menjaga malam sampai dengan menjaga siang, melapor yang siang, lapor sama Allah di waktu asar. Begitu terus waktu asar, maka waktu asar itu termasuk tempat paling mustajab berdoa. Lalu ditanya Allah, bagaimana kau tinggalkan hambaku? Kata malaikat, ya Allah, mereka sibuk dengan dunia. Ketika subuh, bagaimana kau tinggalkan hambaku? Mereka sholat. Ada yang mereka sedang tidur. Betapa durhakanya. Maka begitu waktu asar diberikan kepada kita. Wal fajar, Allah bersumpah demi waktu fajar. Kenapa? Di situ ada keutamaan. Salah satu apa? Ra'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia ini beserta isinya. Wal fajar. Allah bersumpah demi waktu fajar. Setiap waktu itu membawa hadiah. Kalau tidak kita ambil, hilanglah hadiah itu. Seharusnya kita Pak merasa sayang kalau kita tidak sholat sunat fajar. Sayang, lebih baik daripada dunia ini beserta isinya. Subhanallah, di mana dapat itu? Coba. Wadduha, begitu juga bersumpah Allah. Begitu pentingnya waktu itu, maka Allah sempat bersumpah. Maka kembali kepada tadi, waktu yang akan datang. Maka waktu yang akan datang ini adalah harapan kita akan lebih baik daripada yang sekarang. Tentu perlu program. Nah sekarang ini waktu yang paling berharga. Apa yang kita sikapi waktu sekarang? Satu, muhasabah, mengoreksi. Coba ajak hati kita untuk mengoreksi. Kenapa? Karena hati kita ini jujur. Bagaimana kita setahun yang lalu paling tidak? Kullu bani Adam khotoun, setiap manusia itu pasti salah. Maka sering kita kasih waktu kita untuk melihat diri kita, Pak. Ma'rifatun nafs, mengenal diri kita, melihat perjalanan hidup kita dari tahun ke tahun. Coba kasih waktu. Kalau dikasih waktu untuk melihat diri kita, siapa diri kita, melihat kekurangan kita, tidak ada kesadaran. Kenapa? Tidak tahu kita kekurangan kita. 1 tahun ini bagaimana ibadah kita kepada Allah? Apakah sampai mati kita begini terus? Tidak akan sholat. Satu tahun ini atau sebelumnya ini, bagaimana hati kita? Lihat ke dalam, masih ada di situ kebencian, masih ada di situ maksiat batin. Bagaimana kita berorang tua selama ini? Bagaimana kita berkeluarga? Bagaimana mencari nafkah? Semua secara komprehensif dilihat dengan jujur. Bagaimana kita lakukan selama ini? Pasti hati nurani kita menunjukkan ini salah. Jangan ditutupi ini. Ketika itu kita ladeni, disitulah mungkin dapat hidayah. Ini saya perbaiki. Maka yang kedua, setelah kita muhasabah, nampaklah mana yang baik. Yang baik istiqomah, teruskan. Tapi yang tidak baik, hijrah. Berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib sesuatu kaum, baik secara individu, berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebelum mereka merubah diri mereka lebih dahulu. Tegasnya apa? Robah dirimu, kata Allah, supaya Allah merubahmu. Robah. Saya harus berubah. Kalau kita sudah berubah, insya Allah disitulah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan hidup kita ke depan. Maka muhasabah, kita robah hijrah. Al-muhajiru man hajaru man hallu anhu.
Orang yang hijrah itu adalah orang yang berubah dari segala bentuk yang dilarang Allah. Kita yang tahu apa yang kita lakukan. Hijrah. Bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu syaratnya apa? 1, menyesal. 3 pula ini, menyesali perbuatan yang telah lalu. Makanya di apa dulu? Dihadirkan dulu kesalahan kita itu. Maka disitulah kita melihat terlalu banyaklah dosa ini. Jujur, bagaimana sampai menyesal kita. Seorang berkata kepada ulama Hasan Al-Basri, pada saat itu ulama yang terkemuka, meminta nasihatlah kepadanya, bagaimana saya supaya bisa meninggalkan maksiat. Kata beliau, kalau kamu ingin bermaksiat, jangan kamu makan nikmat Allah itu. Silakan kau bermaksiat, tapi jangan makan nikmat Allah itu. Loh, bagaimana tidak bisa bagaimana memakan? Tidak ada lagi semua nikmat Allah. Apakah kamu tidak tahu diri? Kamu sudah maksiat, durhaka, tapi masih juga kau memakan nikmatnya. Kalau kamu ingin bermaksiat, jangan kamu tinggal di bumi ini. Pantaskah kamu di bumi Allah ini sementara kau durhaka kepadanya? Cara-cara begitu mengolahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitung. Beginilah nikmatnya Allah banyak sama kita. Pantaskah kita durhaka kepadanya? Pantaskah itu? Begini Allah sayangnya sama kita. Maka baru muncul penyesalan. Kalau belum menyesal, belum. Penyesalan itu adalah awal daripada taubat. Yang kedua, bertekad bulat tidak mengulanginya. Saya tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau terulang kembali, memang itulah manusia. Taubatan nasuh itu bukan sekali, Pak. Jangan takut taubat cabe. Itu kita yang membuat itu. Yang jelas ketika dia bertaubat sudah tekad bulat, dia meninggalkannya. Ternyata terulang karena kita lemah. Taubatan nasuh itu sepanjang hidup, bukan sekali seumur hidup. Terus berjuang. Rasul sendiri berdoa, apa doa Rasul? Allahumma inni dhaifun faqawini, ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hambamu yang lemah, berikanlah aku kekuatan. Rasul, wa inni zalilun faizani, ya Allah, aku ini adalah hambamu yang hina, berikanlah aku kemuliaan. Wa ini fakirun farzukuni, Allah, aku ini hambamu yang fakir, berikanlah aku rezeki. Rasul itu. Kita lemah. Jangan nanti, enggak mau saya taubat cabe. Nantilah, sekaligus kapan? Nanti kapan? Mulai dulu. Pokoknya saya berusaha. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Selalu innallaha ghafurur rahim, innallaha tawwabur. Selalu ada rin. Kenapa? Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kenapa? Bagaimanapun berulang kali kita taubat karena kita adalah hamba yang lemah. Yang penting saat itu tekad bulat dulu. Jangan pura-pura.